Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang bisa ada berkumpul di tempat ini sekalipun kita hadir secara Zoom. Pada hari ini saya secara khusus ingin menguatkan Anda dan mendoakan Anda betul-betul kita datang bersama-sama dalam hadirat Tuhan dengan iman kita. Bersama-sama khususnya mensupport, mendukung Anda bagi Anda yang sekarang sedang sakit, apapun penyakit Anda, dan terlebih khusus lagi di masa-masa pandemi ini apabila Anda terpapar COVID-19, kami ingin mengawal Anda, mendampingi Anda, mendoakan Anda, supaya Anda bisa lewati masa-masa proses kesembuhan ini, sampai Anda mengalami kemenangan dan kesembuhan total. Saudara, saya akan sampaikan firman Tuhan, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan, saudara, untuk membangkitkan iman Anda. Kita buka sama-sama di Markus pasal yang kelima. Markus pasal yang kelima kita baca di ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-29. Markus 5 ayat 25 sampai 29. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara, ada seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Saudara, ia sudah berulang kali mendatangi tabib, diobati, tapi keadaannya bukan makin membaik, tapi Alkitab mengatakan keadaannya makin memburuk. Saudara, mungkin hari ini mungkin sama dengan saudara. Mungkin ada di antara saudara hari ini menderita atau baru saja terkonfirmasi COVID, atau Anda sudah beberapa hari Anda berada dalam isolasi mandiri, atau bahkan Anda berada di rumah sakit, atau bukan hanya COVID, saudara, mungkin hari ini saudara Anda menderita sakit penyakit yang sudah sekian lama Anda bergumul di dalamnya. Saudara, sama seperti perempuan pendarahan ini. Namun apa yang terjadi, saudara, ada sesuatu yang mengubahkan kehidupan dari perempuan ini. Ada sesuatu yang mengubahkan keadaan perempuan ini. Kita tahu ceritanya bahwa ia mengalami kesembuhan. Tapi pertanyaannya, saudara, apa yang menyebabkan ia bisa mengalami sebuah titik balik? Ia bisa memperoleh iman. Saudara, jawabannya ada di ayat 27. Saudara, saya bacakan ulang ya. Di ayat 27 dikatakan, dia sudah mendengar berita-berita Yesus. Dan apa yang terjadi setelah dia mendengar berita tentang Yesus, dikatakan maka ia bangkit dari tengah orang banyak, lalu ia mendekati Yesus, menjamah jubah Yesus, lalu mujizat terjadi. Jadi kuncinya adalah satu, saudara, ia mendengar berita tentang Yesus. Berapa banyak di antara Anda, saudara, karena gejala-gejala yang muncul akibat COVID, ya beberapa di antara Anda mungkin cukup berat, saudara, itu memang membuat hati mental kita ini menjadi lemah. Saudara, mungkin hasil diagnosa atau keadaan terkini Anda, apalagi ditambah saudara Anda mendengar berita di kanan kiri, berita-berita yang negatif yang Anda dengar, itu membuat Anda lemah. Itu mungkin melemahkan iman Anda. Dan itu melemahkan hati Anda, lalu Anda mengambil kesimpulan, Anda mempercayai bahwa Anda akan begini, Anda akan begitu. Saudara, sama seperti perempuan ini, saudara. Dia sudah mendatangi tabib, nggak sembuh-sembuh, keadaannya dikatakan makin hari makin memburuk. Saudara, dia mendengar berita diagnosa yang negatif. Saudara, secara manusiawi saya percaya perempuan ini pasti lemah imannya, pasti putus asa, pasti nggak punya pengharapan. Mungkin ini menggambarkan keadaan dari antara Anda. Mungkin Anda baru saja dapat diagnosa Anda terpapar COVID-19. Ya, itu mungkin bisa menggetarkan hati Anda terpukul, lalu pikiran Anda sudah overthinking, Anda mikir kemana-mana. Saudara, Anda
sekarang ini mempercayai bahwa mungkin saja aku akan begini, aku akan begitu, saudara. Tapi apa yang terjadi? Saudara, perempuan ini mendengar berita-berita tentang Yesus. Jadi perempuan ini tiba-tiba fokusnya berubah. Saudara, tahukah saudara panca indera kita ini bisa mempengaruhi hati kita, mempengaruhi iman kita. Ya, apa yang kita lihat, apa yang kita rasa ketika gejala itu makin timbul atau makin nyata dalam tubuh kita. Lalu apa yang kita dengar, berita-berita negatif, akan begini, akan begitu. Panca indera kita, perasaan kita, apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, sama seperti perempuan ini, saudara. Tapi satu titik, fokusnya jadi berubah, saudara. Ia fokus kepada berita-berita tentang Yesus, saudara. Hal ini, saudara, perempuan ini tidak tidak deny atau tidak menyangkali gejala yang dia rasakan atau diagnosa dokter yang dia dapatkan atau bahkan keadaan dari kesehatannya yang makin memburuk. Dia tidak deny, saudara. Tapi ini yang terjadi, fokusnya berubah dari gejala, dari keadaan, dari berita-berita negatif, dia fokus kepada berita-berita tentang Yesus. Dan ketika fokusnya berubah, iman dan pengharapan dan kekuatan itu muncul. Dan itu membuat dia bangkit, mendekati Yesus, saudara, lalu dia jamah jubah Yesus, lalu ia mengalami mujizat. Saudara, iman itu bisa bangkit ketika kita fokus kepada berita-berita tentang Yesus. Iman itu bisa muncul dengan sendirinya ketika kita mulai mengganti fokus kita. Kita tidak deny keadaan kita tidak memungkiri kondisi kita, saudara, kita nggak memungkiri diagnosa kita saat ini, tapi kita bisa mengubah fokus kita, saudara. Nah, itulah sebabnya saya ingin menerjemahkan dalam situasi Anda, apa maksudnya atau apa implikasinya kita ini fokus kepada berita-berita tentang Yesus. Yang pertama, saudara, fokuslah kepada pribadi Yesus. Yang pertama, ya, implikasi dari mendengar berita-berita tentang Yesus adalah pertama, fokuslah kepada pribadi Yesus. Kenapa kita perlu fokus kepada pribadi Yesus? Karena dengan kita memandang atau fokus kepada pribadi Yesus, kita bisa melihat Tuhan. Karena Yesus Kristus itu adalah gambar yang kelihatan tentang Tuhan yang tidak kelihatan. Tuhan itu nggak bisa kita lihat, Tuhan itu nggak bisa kita kenali. Seperti apa Tuhan itu kita ini sulit mengenalinya. Kalau kita mau kenal siapa Tuhan atau mau tahu atau melihat Tuhan, kita bisa melihatnya kepada pribadi Yesus. Karena Yesus adalah gambaran tentang Tuhan yang kita nggak bisa lihat, saudara. Ketika kita bisa melihat Yesus, kita bisa melihat Tuhan, saudara. Jadi hari ini fokuslah kepada pribadi Yesus. Ya, karena Yesus itu adalah Tuhan dan kita bisa melihat dengan jelas siapa Tuhan itu ketika kita melihat pribadi Yesus. Dan ketika kita fokus pada Yesus, fokuslah kepada kebesaran dari Yesus. Yesus tidak berubah dulu sampai sekarang. Saudara, sampai selama-lamanya Yesus tidak berubah. Dia adalah Tuhan dan Tuhan kita itu besar. Saudara, Yesus lebih besar dari masalah kita. Yesus lebih besar dari sakit penyakit yang kita derita hari ini. Ya, kita harus fokus kepada siapa Yesus. Kita harus fokus kepada besarnya Yesus kita atau besarnya Tuhan kita. Saudara, saya tahu COVID itu nyata. Gejala yang Anda derita saat ini juga nyata. Sakit penyakit yang Anda derita itu nyata. Tapi saya mau berpesan kepada Anda, Tuhan kita, Yesus kita juga nyata. Hari ini kita perlu menafsirkan keadaan kita dari siapa Tuhan kita. Kita perlu menafsirkan kondisi kita dari siapa Tuhan kita. Jangan dibalik, jangan menafsirkan Tuhan kita dari keadaan yang kita alami atau keadaan yang kita derita. Jangan tafsirkan siapa Tuhan kita dari penyakit yang kita derita. Tapi coba balik, saudara. Tafsirkan keadaan kita
dari siapa Tuhan kita. Tuhan kita lebih besar dari sakit penyakit kita. Ya, saya tahu, saudara, penyakit kita, ya, COVID itu nyata, tapi Tuhan kita lebih besar daripada COVID. Ya, ngomong begini, saudara, ini yang saya lakukan ketika saya beberapa minggu yang lalu, saudara, terkonfirmasi positif. Saya mulai berdoa dan mengucap syukur. Ya, saya mengucap syukur, terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, sekalipun hari ini aku sakit, menderita, tapi aku percaya aku punya Yesus. Jadi fokus saya lebih fokus ke Tuhan. Aku percaya masih ada mujizat. Anda bisa berkata demikian, Tuhan, terima kasih. Aku percaya Yesusku menyertaiku. Aku percaya Yesus masih bisa melakukan mujizat. Aku percaya Yesus 2000 tahun yang lalu bisa mengubah air menjadi anggur. Yesus bisa mengubah, Yesus bisa menghentikan badai. Yesus bisa berjalan di atas air. Dalam situasiku, aku tahu sekarang aku sakit, tapi aku percaya Yesus sanggup menyembuhkan aku. Yesus sanggup mengubah penyakitku hari ini menjadi sembuh, menjadi kesembuhan. Yesus sanggup mengubah keadaanku. Jadi kita nggak deny apa yang kita alami, kita tidak menyangkali apa yang kita alami, tapi fokuslah hari ini kepada pribadi Tuhan. Berhentilah fokus kepada besarnya masalah Anda, tapi mulailah fokus kepada besarnya Tuhan kita. Ketika Anda berdoa, lebih banyak ucapkan syukur akan besarnya Tuhan kita dalam kehidupan kita. Saudara, yes, penyakit Anda itu nyata, tapi Anda bisa berfokus kepada Tuhan yang mampu membuat mujizat. Itu implikasi yang pertama, saudara. Implikasi yang kedua adalah, selain berfokus kepada pribadi Tuhan, Anda perlu berfokus kepada apa yang sudah Yesus kerjakan di atas kayu salib. Fokuslah kepada kebenaran kekal yang tidak bisa dibantah, bahwa Yesus sudah naik di atas kayu salib, mengerjakan karya salib, mati di atas kayu salib untuk Anda dan saya. Pertanyaannya, mengapa Anda perlu fokus kepada karya salib Yesus? Saudara, hari-hari ini ada banyak orang fokus kepada hamba-hamba Tuhan. Yes, nggak salah Anda minta didoakan, saudara. Tapi ada sebuah kebenaran yang kekal, kebenaran yang tidak bisa berubah, unchanging truth, bahwa Yesus, bahwa Tuhan telah turun di muka bumi, naik di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, membayar dosa kita, ya, dan mengerjakan karya salibnya di atas kayu salib. Saudara, itu kebenaran yang nggak bisa diubah. Nah, pertanyaannya, mengapa kita perlu fokus kepada karya salib Yesus? Alasan pertama adalah karena disitulah kehendak Allah sudah dinyatakan. Saya ulangi, karena disitulah, di karya salib itulah, kehendak Allah sudah dinyatakan. Kehendak Allah apa, Pastor Puji? Yang pertama, kehendak Allah untuk menyelamatkan jiwa kita. Karena Tuhan berkehendak untuk menyelamatkan jiwa kita. Itu sebabnya Yesus sudah mati di atas kayu salib. Mencurahkan darahnya untuk membeli kita, menebus kita, dan mengampuni dosa kita. Tuhan mau Anda diselamatkan. Lalu berikutnya, menyembuhkan Anda. Tentu digantung, dipaku di atas pakai duri, supaya Yesus yang sakit menjadi sembuh. Yesus dilukai, dicambuk, dimahkotai duri, digantung, dipaku di atas kayu salib. Supaya oleh luka-luka Yesus, oleh bilur-bilur di tubuh Yesus, kita semua menerima kesembuhan. Jadi di atas kayu salib, kehendak Tuhan untuk menyembuhkan Anda sudah dinyatakan. Itulah sebabnya ini yang saya lakukan, saudara. Ketika hari pertama, hari kedua, lalu hari ketiga gejala itu makin memburuk, ya apalagi ditambah saya sempat juga ada rasa sesak nafas, lalu pedes sekali, hidungnya buntu, lalu batuk-batuk, badan sakit semua, apalagi malam-malam keringat dingin, ya. Lalu sesak nafas, seperti bernafas, saya hirup nafas udara, tapi kok seperti nggak ada oksigennya, gitu loh. Nafas itu seperti nggak lega. Ketika itu terjadi, ini yang saya lakukan. Saya langsung kembali ke karya salib. Saya kembali ke karya salib.
Yang saya lakukan adalah saya seringkali melakukan perjamuan kudus, karena dengan perjamuan kudus saya kembali ke karya salib. Kalaupun saya nggak punya roti dan nggak punya anggur, nggak apa-apa pakai roti dan sirup. Dan saya, kalaupun misalnya saya di ranjang, saya nggak bisa ambil roti dan anggur, saya mengucap syukur. Ini yang saya lakukan. Tuhan, terima kasih untuk tubuh-Mu. Terima kasih untuk tubuh Yesus yang sudah diserahkan bagiku, yang sudah dicambuk, yang sudah dilukai, yang sudah digantung, dipaku di atas kayu salib, supaya hari ini aku sehat. Engkau dibuat menjadi sakit, supaya hari ini aku sembuh. Terima kasih untuk kesembuhan yang Kau beri. Terima kasih ya Tuhan. Lalu saya mengucap syukur untuk darah Yesus. Terima kasih untuk darah Yesus. Darah Yesus ini membuat aku diampuni, membuat aku dibenarkan, disucikan. Darah Yesus ini membuat aku hari ini, aku bisa diluputkan dari malapetaka, diluputkan dari maut, diluputkan, dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu ya Tuhan. Tiap kali saya khawatir, tiap kali gejala itu muncul, tiap kali saya iblis itu lancarkan panah-panah si jahat, entah saya tiba-tiba khawatir, entah tiba-tiba saya galau, tiba-tiba mungkin ada diagnosa terbaru, saya pokoknya kembali ke karya salib. Makanya saya sering melakukan perjamuan kudus. Saya sering mengucap syukur untuk apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Mengucap syukur untuk tubuh Yesus dan mengucap syukur untuk darah Yesus. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, saya nggak ngerti keadaan Anda bagaimana. Saudara, ada beberapa di antara Anda gejalanya berat. Saudara, apapun itu, selalu kembalilah fokus kepada karya salib. Karena ketika Anda fokus kepada apa yang Yesus bayar, iman itu muncul. Karena ini sudah nggak dibantah. Ini bukan tentang apa yang Yesus akan lakukan kepadamu. Tapi ini bicara tentang apa yang Yesus sudah lakukan bagimu. Saudara, ini sudah terjadi. 2000 tahun yang lalu Yesus sudah mati bagimu. Sehingga ayat firman Tuhan berkata demikian. Yesaya 53 dikatakan begini. Ayat 4 dan 5. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini bukan tentang apa yang Yesus akan lakukan, tapi ini tentang apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita. Saudara, Anda nggak perlu berharap-harap untuk Yesus lakukan sesuatu, karena kebenarannya Yesus sudah melakukan segalanya bagi Anda di atas kayu salib. Itu membuat iman saya bangkit ketika saya menderita. Saudara, karena apa? Ini sudah nggak bisa diubah, nggak bisa dibatalkan, tidak bisa diguncangkan lagi. Ini adalah unchanging truth. Ini adalah kebenaran yang nggak bisa diubah, dibatalkan, atau digoncangkan. Saudara, ini adalah kebenaran yang perlu Anda pegang. Yesus sudah mati. Fokus kepada kematian Yesus, fokus kepada karya salib Yesus. Saudara, terima firman Tuhan berkata, ya, ketika aku lemah, aku berkata, aku kuat. Di tengah kelemahan Anda, ucapkan syukur, terima kasih buat kesembuhan yang Tuhan sudah beri di atas kayu salib. Terima kasih buat tubuhmu, buat darahmu. Lalu Anda perkatakan firman Tuhan, perkatakan pengakuan iman Anda. Terima kasih Tuhan, Engkau dicambuk, Engkau dilukai, Engkau berbilur-bilur supaya hari ini aku sembuh. Terima kasih buat tubuh Yesus yang menyembuhkan aku. Terjadi pertukaran. Kita yang sakit menjadi sehat karena Kristus yang sehat menjadi sakit. Ada amin, saudara. Ada amin. Lalu 1 Petrus 2 ayat 24 diulangi lagi di dalam kitab Perjanjian Baru, dikatakan ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara, jadi
Bapak Ibu, apapun yang Anda alami, gejala yang timbul, saudara, itu akan melemahkan iman Anda. Itu sebabnya Anda bisa ganti fokus Anda, fokus kepada karya salib. Tiap kali Anda khawatir, galau, fokus kepada karya salib, ucapkan syukur kepada karya salib. Saudara, disitulah iman Anda akan bangkit, iman Anda akan muncul, dan ketika iman itu muncul, kuasa Tuhan akan mengalir. Mujizat itu bisa terjadi. Saudara, yang terakhir, implikasi apa tentang berita-berita tentang Yesus dalam kehidupan kita? Saudara, yang terakhir adalah fokus kepada kebenaran-kebenaran firman atau janji-janji Allah yang Tuhan nyatakan kepada Anda. Saudara, kenapa kita khawatir dan takut? Kita menjadi dikuasai ketakutan, dikuasai kekhawatiran. Karena kita ini merenungkan berita-berita negatif yang beredar. Ya, lalu akibatnya apa? Ketika kita banyak merenungkan, akhirnya kita mempercayai hal itu seolah-olah itu akan terjadi kepada kita. Kita akan begini, kita akan begitu, karena kita banyak merenungkan berita-berita negatif. Jadi hari ini, kalau Anda tahu bagaimana caranya khawatir, Anda tahu bagaimana caranya takut dengan cara merenungkan banyak berita negatif, berarti Anda sebetulnya tahu bagaimana caranya Anda bisa bangkit dengan iman, yaitu dengan cara merenungkan firman dan janji-janjinya. Saudara, hari pertama dan hari kedua kami terpapar COVID, saudara, saya buka Alkitab, dan puji Tuhan, Tuhan berbicara kepada saya dan memberikan janjinya kepada saya dan keluarga saya secara spesifik. Itu yang saya pegang. Saudara, bahkan ketika ada seseorang anggota keluarga gitu ya, tanpa tahu ketika kami ini menceritakan mimpinya dan sebagainya, ada mimpi dan sebagainya. Dan apa yang saya lakukan? Salib, saya perjamuan kudus, dan saya memperkatakan dan mendoakan janji Tuhan yang saya dapatkan 2-3 hari yang lalu, saudara. Itu sebabnya minimal kalau Anda sedang hari ini bergumul dengan sakit penyakit atau menjalani isolasi mandiri atau sedang dalam proses-proses pemulihan, Anda minimal Anda harus mendapatkan atau Anda harus menemukan satu janji, minimal satu janji, satu rema atau satu ayat, minimal satu untuk Anda bisa pegang. Karena satu janji, satu rema, satu ayat yang daripada Tuhan itu menghidupkan, memberikan kehidupan, memberikan kuasa dan otoritas untuk Anda bisa penyembuhan ini. Saudara, saya hari ini di masa-masa COVID itu, saudara, ketika saya lagi isolasi mandiri, kalau nggak salah ada beberapa jemaat, kalau nggak salah ada 3 jemaat, ya sebetulnya lebih dari 3, tapi ada 3 yang saya secara khusus saya memberikan ayat secara spesifik. Ya, 3 jemaat ini punya anggota keluarga yang kritis, saudara. Ya, 1, 2 itu orang tuanya kritis, lalu yang ketiga itu dirinya kritis. Lalu saya sampaikan janji Tuhan bahwa mereka akan tidak kenapa-kenapa. Ketika saya lepaskan dengan iman, saudara, yang ajaib ketika mereka itu pegang janji Tuhan itu, kondisinya langsung membaik, saudara. Sebelumnya itu drop, tapi begitu saya sampaikan janji Tuhan, saya kasih janji Tuhan itu untuk membuat mereka bisa pegang. Tiba-tiba ketika saya lepaskan itu, saudara, mereka pegang janji Tuhan itu, tiba-tiba kondisinya hari ke hari itu langsung membaik. Tiba-tiba bisa berubah. Makanya Yesus itu beberapa kali ngomong di dalam ayat firman Tuhan, jadilah sesuai imanmu, jadilah sesuai imanmu. Tahukah saudara, iman itu bisa mengubah keadaan, membalikkan keadaan. Harusnya orang itu sakit atau harusnya orang itu nggak ketolong. Tapi ketika ada iman muncul karena berpegang kepada firman dan janji, itu bisa diubah, bisa berbalik. Makanya saya dorong Bapak Ibu Saudara, kalau Anda hari ini menderita, banyak-banyak ucapkan firman, mengucap syukur dan mendoakan firman. Kalau Anda adalah orang yang sehat dan kebetulan Anda tahu ada anggota keluarga Anda yang sakit, orang tua Anda atau siapapun, saudara, jangan ragu-ragu untuk lepaskan firman Tuhan, bagikan firman Tuhan kepada mereka, lepaskan dengan iman. Itu bisa mengubah keadaan mereka, saudara.
Karena apa? Karena iman. Dari ayat-ayat Alkitab yang saya baca, banyak kali Yesus itu bisa mengubah keadaan karena ada iman. Jadilah sesuai imanmu. Pergilah dengan selamat. Ya, jadilah sesuai imanmu. Imanmu menyelamatkanmu. Kali-kali di dalam Alkitab. Berarti iman itu penting. Anda perlu pegang sama janji Tuhan. Jadi itu 3 hal yang saya mau bagikan kepada Anda, saudara. 3 hal ini. Anda perlu fokus kepada berita-berita tentang Yesus. Yang pertama, Anda fokus kepada pribadi Yesus. Anda akan menemukan pribadi Tuhan lebih besar daripada masalah Anda. Yang kedua, fokus kepada karya Yesus di atas kayu salib yang dia sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu. Dan yang terakhir, saudara, fokuslah kepada janji dan kebenaran firman yang Tuhan nyatakan kepada Anda. Saya percaya masih ada mujizat. Di tengah-tengah kegelapan masa-masa sulit yang kita alami bersama-sama, Tuhan sampai hari ini masih bekerja. Ada amin, saudara. Saya akan masuk dalam doa, saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Bagi Anda yang sakit, Anda bisa letakkan tangan Anda di daerah yang sakit, atau Anda bisa tumpangkan tangan di kepala Anda. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hari ini kami tahu kami terpisah-pisah secara tempat ya Tuhan, tapi kami berkumpul di dalam meeting online ini. Kami tahu dalam hadirat-Mu tidak ada jarak. Hari ini di dalam nama Yesus Kristus, hari ini hamba berdoa khususnya bagi siapapun yang menderita sakit penyakit, apapun sakit penyakitnya, dan khususnya penyakit COVID-19, entahkah mereka atau anggota keluarga mereka yang hari ini mereka mewakili melalui meeting Zoom ini, di dalam nama Yesus, dimanapun mereka berada, Engkau hadir. Kami masuk dalam hadirat-Mu. Dalam nama Yesus, kami ambil otoritas atas setiap orang yang menderita COVID-19. Kami berkata, kami ikat penyakit COVID-19 ini. Kami ikat roh jahat ini dalam nama Yesus. Dan kami perintahkan untuk pergi dalam nama Yesus. Dengan iman hari ini kami hardik dan kami perintahkan, pergi sekarang juga dalam nama Yesus. Pergi dari tubuh jasmani. Roh kelemahan tubuh, sakit penyakit, semua virus dalam bentuk dan macam apapun, dalam nama Yesus Kristus kami sepakat, kami perintahkan, pergi dalam nama Yesus. Hari ini kami perintahkan setiap organ tubuh yang terinfeksi oleh virus COVID, dalam nama Yesus, hidung, saluran pernafasan, tenggorokan, paru-paru, pencernaan, di dalam nama Yesus Kristus, jadilah sembuh. Sekarang juga, jadilah bersih di dalam nama Yesus. Setiap orang yang sesak nafas, kami perintahkan paru-paru terbuka dalam nama Yesus. Setiap saluran yang tersumbat terbuka sekarang. Oksigen mengalir ke seluruh tubuh, ke aliran darah dalam nama Yesus, ke otak dalam nama Yesus. Saturasi oksigen jadilah normal sekarang juga. Oksigen dalam darah jadilah normal sekarang juga dalam nama Yesus Kristus. Ulurkan tangan-Mu Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, kemurahan-Mu sekarang juga. Dan hari ini siapapun yang dengar, ya Tuhan, doa kami hari ini, dengan iman kami nyatakan dalam nama Yesus, mereka semua oleh karena bilur-bilur Yesus, jadi sembuh. Kami tolak dalam nama Yesus kematian, kami tolak maut di dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Kami perkatakan shalom Allah turun ke atas-Mu. Engkau akan baik-baik, Kau tidak akan rusak, tidak akan kehilangan apapun. Nothing is missing, nothing is broken, all is well. Shalom Allah turun ke atas-Mu. Dalam nama Yesus, dengan iman aku sebut, aku nyatakan, demi nama Yesus, semuanya sembuh. Demi nama Yesus Kristus. Tuhan Yesus, hari ini kami mengucap syukur untuk tubuh Yesus yang sudah Engkau serahkan 2000 tahun yang lalu, untuk dicambuk, untuk dilukai, dimahkotai duri, digantung, dipaku di atas kayu salib. Supaya oleh karena bilur-bilur-Mu, semua yang sakit mengalami kesembuhan. Kami berterima kasih mengucap syukur untuk kesembuhan yang sudah Engkau berikan. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, jadilah sembuh. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih untuk darah Yesus. Aku terapkan kuasa darah Yesus untuk masing-masing peserta online maupun siapapun yang mewakili anggota keluarga mereka. Terima kasih untuk darah Yesus. Aku terapkan kuasa darah Yesus turun atas mereka.
Dalam nama Yesus, terimalah perlindungan ilahi. Oleh darah Yesus, terimalah kehidupan. Dalam nama Yesus, oleh darah Yesus, aku batalkan setiap rencana si jahat. Aku balikan semua keadaan. Sekarang juga, oleh darah Yesus, jadilah hidup, jadilah sembuh. Diluputkan dari maut dan malapetaka dalam nama Yesus Kristus. Terimalah kesembuhan, terimalah kesembuhan, terimalah kesembuhan di dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya merasa dapat suara Roh Kudus. Kalau ada banyak di antara Anda hari ini ketika Anda menderita atau Anda sakit, Anda merasa merasa tidak dicintai oleh Tuhan. Mungkin beberapa di antara Anda merasa bahwa ini adalah hukuman daripada Tuhan, makanya aku menderita. Anda merasa bahwa Anda punya banyak kesalahan dan itulah sebabnya hari ini Anda merasa bahwa Tuhan itu berpaling dari hidup Anda. Tuhan nggak peduli lagi. Tuhan itu sepertinya marah dan menghukum Anda. Hari ini saya mau katakan, Yesus mengasihimu, Tuhan mengasihimu. Tidak ada satupun apapun yang Anda bisa lakukan atau Anda nggak bisa lakukan yang mampu menghentikan kasih Tuhan dalam kehidupan Anda. Ya, kasih Tuhan tidak berdasarkan atas performa Anda. Hari ini Anda bisa, hati Anda menjadi tenang, ya, tidak lagi ragu-ragu. Tuhan betul-betul peduli dan mencintaimu. Tapi ada satu bagian yang perlu Anda lakukan, saudara. Anda perlu mengakui dosa Anda. Anda perlu bertobat. Kalau hari ini Tuhan ingatkan sesuatu, 1-2 hal, saudara, Tuhan tetap mencintaimu. Entah Anda mengakui dosa atau tidak. Tapi, saudara, ini akan menguntungkan kita kalau kita mengakui dosa kita. Saudara, karena apa? Ini tanggung jawab pribadi kita. Itu sebabnya sebelum saya tutup ibadah ini, saudara, saya ingin menuntun Anda di dalam sebuah doa. Anda bisa ikuti doa saya dengan suara yang keras di tempat di mana Anda berada. Ikuti doa saya, katakan, Tuhan Yesus, aku percaya kasih-Mu. Aku percaya kasih-Mu tidak pernah berhenti dalam hidupku. Aku percaya bahwa Engkau mengasihi aku. Terima kasih untuk karya-Mu di atas kayu salib. Terima kasih untuk kematian-Mu di atas kayu salib. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk tubuh dan darah yang keserahkan bagiku. Hari ini, Tuhan, aku percaya, aku dicintai, aku diampuni, dan aku sudah disembuhkan. Terima kasih, Tuhan, hari ini aku datang di hadapan-Mu. Aku mengakui bahwa aku berdosa. Ampuni dosa-dosaku ya Tuhan. Dan aku percaya karya-Mu sudah mengampuni aku di atas kayu salib. Aku menerima pengampunan-Mu. Aku menerima keselamatan. Dan aku menerima kesembuhan. Karena aku percaya Yesus adalah Tuhanku. Aku percaya Yesus sudah mati bagiku untuk menebus dosaku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus. Amin.